Guys, stop. Jangan klik button stop. Di mana dikatakan cuma satu sahaja di dunia. Di mana lihatlah buatan anak bangsa di Indonesia yang dapat menciptakan alutsista ini. Tiada duanya di dunia, hanya satu sahaja di dunia, yaitu di Indonesia, guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Pada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Beda Enggak. Kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan cuma satu di dunia. Lihatlah, anak bangsa di Indonesia dapat menciptakan alutsista nih guys. Alutsista apa guys? Jom sama-sama kita tonton video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction. Apakah alutsista anak bangsa di Indonesia ciptakan dikatakan hanya satu di dunia, tiada duanya, hanya satu, yaitu di Indonesia. Jom sama-sama kita semak video ini. Kapal selam ketiga Alugoro resmi. Wow, ada apa guys? diluncurkan. Alugoro. Halo Bidikers. Hello. Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro 405 menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Lantas bagaimana kehebatan kapal selam buatan anak bangsa ini? Jom guys. Mari kita bongkar. Kapal selam Alugoro. Kapal selam adalah salah satu jenis kapal yang dioperasikan di kedalaman laut. Umumnya, kapal jenis ini digunakan untuk melakukan pemantauan secara rahasia dari dasar laut. Pada periode 1960-an, Indonesia pernah menjadi negara dengan armada kapal selam terbesar di Asia Tenggara, 1960. dengan total koleksi 12 402. kapal selam. Kekuatan armada kapal selam ini berhasil menghalau intimidasi Belanda dalam konflik Irian Barat dan perairan Indonesia dari ancaman kapal Inggris saat hubungan Indonesia dan Malaysia merenggang. Perjalanan kapal selam Indonesia dimulai saat para awak kapal Angkatan Laut Republik Indonesia mengenyam pendidikan dan pelatihan di Uni Soviet pada tahun 1958 selama 9 bulan. Hubungan ini berlanjut dengan pembelian 2 kapal selam jenis Whiskey Class pada tahun 1959. Jumlah kapal selam ini meningkat drastis pada tahun 1962 dengan tambahan 10 unit kapal selam jenis yang sama. Penambahan alutsista ini bertepatan dengan upaya pemerintah membebaskan Irian Barat. Korps Hiu Kencana yang merupakan unit dalam Angkatan Laut yang secara khusus menangani kapal selam juga berhasil menjaga perairan Indonesia dari ancaman kapal Inggris. Namun cerita kejayaan kapal selam Indonesia terpaksa berakhir setelah hubungan Indonesia dan Uni Soviet menurun signifikan setelah era Orde Baru. Pada tahun 1967 hingga 1970, operasional kapal selam terganggu akibat kurangnya suku cadang. Agar tetap beroperasi terpaksa dilakukan kanibalisme onderdil, sehingga sejumlah kapal selam harus dikorbankan. Setelah melakukan berbagai upaya darurat, pemerintah Indonesia memutuskan membeli 2 kapal selam buatan Jerman tipe U-209 pada tahun 1977. 2 kapal yang bernama KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 ini menjadi tulang punggung kapal selam Indonesia selama puluhan tahun. Selepas itu sejumlah pengadaan kapal selam terus mengalami kendala, hingga akhirnya asa kebangkitan mulai muncul saat penandatanganan pengadaan 3 unit kapal selam baru antara perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, DSMI, dan Kementerian Pertahanan. Kapal selam pertama bernama KRI Nagapasa 403 tiba pada tahun 2017. Menyusul kapal selam kedua yang bernama KRI Arda Dedali 404 tiba pada tahun 2018. Khusus untuk kapal selam ketiga, proses perakitannya dilakukan di galangan kapal PT PAL Indonesia. Dilansir dari situs resmi PT PAL, kapal selam yang bernama KRI Alugoro 405 ini dibuat sejak tahun 2019.
dan menjadi tonggak bersejarah lahirnya kapal selam karya anak bangsa. Perjalanan perakitan kapal selam ini melalui proses yang panjang, setidaknya dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. PT PAL sempat melaksanakan tahapan FTT kapal selam Alugoro pada 24 Oktober 2019 di dermaga kapal selam miliknya. Tahapan ini sangat krusial dalam menguji keseimbangan kapal selam baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Kapal selam Alugoro berhasil memenuhi syarat kestabilan di permukaan dan pada saat menyelam. Tes ini membutuhkan kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman antara 15 hingga 18 meter. Namun bukan berarti kapal selam Alugoro hanya bisa menyelam di kedalaman 18 meter saja. Di tahap awal, tes kedalaman 18 meter hanya untuk uji fungsi saja, bahwa kapal selam berfungsi dengan baik. Kemudian pada 20 Januari 2020, kapal selam Alugoro menjalani tahapan NDD di perairan utara Pulau Bali. Tahapan ini juga dinyatakan berhasil, di mana kapal selam Alugoro mampu menyelam hingga kedalaman 250 meter. Setelah tahapan NDD berhasil dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa 90% proses pembangunan kapal selam telah berhasil. Pada 4 Maret 2020, Alugoro telah berhasil menjalani tahapan uji TDD hingga kedalaman 310,8 meter di perairan utara Pulau Bali. TDD adalah tes kedalaman taktis bagi sebuah kapal selam pada kedalaman di bawah layar laut yang sulit dideteksi kapal atas air. Tahapan TDD ini penting untuk uji kekedapan kapal. Terbukti kapal selam Alugoro dapat mempertahankan kekedapan pada kedalaman 300 meter dengan tekanan lingkungan pada kedalaman tersebut sebesar 30 bar. Proses uji coba kapal selam buatan Indonesia ini hanya terlacak pada akhir Juli 2020. Setelah itu perkembangannya sempat senyap tanpa jejak. Setidaknya sampai akhir Oktober 2020, kapal selam Alugoro masih menjalani serangkaian tes yang dirahasiakan oleh PT PAL. Hingga awal Desember 2020, kapal selam Alugoro berada di galangan kapal PT PAL Surabaya untuk persiapan penyerahan ke Kemenhan. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan kapal selam sangat serius, termasuk soal dana. Pemerintah menyiapkan anggaran melalui skema PMN kepada PT PAL untuk pengembangan kapal selam ini. Nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Lalu bagaimana spesifikasi lengkapnya? Serta apa saja teknologi canggih yang ada dalam kapal selam ini? Spesifikasi kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter. Dengan kecepatan kapal selam ini mampu melaju maksimal sekitar 21 knot pada kondisi menyelam dan 12 knot ketika berada di permukaan. Kapal ini juga mampu berlayar lebih dari 50 hari, serta dapat menampung lebih dari 40 orang kru. Bobot kapal selam saat muncul di permukaan adalah 1.460 ton dan mencapai 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan air. Salah satu perbedaan antara KRI Alugoro 405 dengan KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404 adalah teknologi baru dan canggih yang dimilikinya yang mampu mengatasi peperangan di bawah permukaan laut. Selain itu, kapal selam ini diperlengkapi dengan torpedo Black Shark, generasi terbaru dari Whitehead Alania System Subakyu yang bisa mengejar target hingga sejauh 50 km. Panjang torpedo ini mencapai 3,6 meter dengan diameternya mencapai 553 mm. Dengan ukuran yang lebih besar, kapal selam kelas Changbodo ini juga punya opsi untuk menambah peluncur guided missile di dalamnya. TNI AL merencanakan menambahkan roket anti kapal perang tipe UGM-84 Harpoon buatan BUI. Rudal bersayap ini mempunyai panjang 4,6 meter dan berat 221 kg. Dan bisa menghantam target dari jarak 124 km. Kini Indonesia kembali mempertahankan predikat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Bersama Vietnam yang memiliki 6 kapal selam dan Singapura sebanyak 4 unit, Thailand baru mengoperasikan 3 kapal selam buatan China dan Malaysia. 2 unit kapal selam buatan Prancis, sedangkan yang lainnya belum memiliki satupun kapal selam. Keberhasilan pengembangan kapal selam dalam negeri ini rupanya menarik perhatian pasar global. Seperti ulasan lengkapnya.
Guys, kalau kita tengok kapal selam ni merupakan salah satu alutsista di mana ketenteraan-ketenteraan di dunia ini paling sangat-sangat perlukan. Sebab kalau kita tengok kapal selam ni merupakan alutsista yang paling penting digunakan dalam satu-satu pertempuran. Kalau kita tengok sejarah kapal selam di Indonesia ini, di mana Indonesia ini memiliki kapal selam beberapa puluh tahun yang dulu lagi guys, di mana kalau kita tengok kapal selam Indonesia pertama adalah atas terjalinnya kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Uni Soviet, di mana pada masa itu itulah kapal selam pertama yang Indonesia miliki pada ketika itu. Dan selepas daripada itu kalau kita tengok Indonesia memiliki lebih daripada 10 unit kapal selam sehinggalah kalau kita tengok pada tahun beberapa tahun yang lepas, di mana Indonesia dapat membangunkan kapal selam bersama dengan Korea Selatan, kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Korea Selatan dalam membangunkan kapal selam. Dan selepas itu selang dalam beberapa tahun Indonesia menjalinkan lagi hubungan bersama dengan salah sebuah negara di luar sana untuk membangunkan kapal selam. Dan selepas daripada itu barulah Indonesia dapat mendiri bangunkan kapal selam, di mana anak bangsa di Indonesia sendiri yang dapat membangunkan kapal selam, dan kapal selam ini diberi nama kapal selam Argoro. Mana Indonesia ni kalau kita tengok merupakan salah sebuah negara di ASEAN ini, negara pertama ataupun negara Indonesia sahaja yang mampu untuk membangunkan kapal selam. Kalau kita tengok di Asia guys. Dan aku yakin dan percaya semua di luar sana faham ataupun tahu apakah spesifikasi yang terdapat di dalam kapal selam Elegoro. Di mana secara ringkas lah guys, kalau kita tengok panjang kapal selam Elegoro ini sampai 61,3 meter, dan kalau kita tengok kelajuan kapal selam ini di dalam dasar laut, kapal selam ini mampu untuk meluncur selaju maksimum 21 knot. Jika berada di permukaan laut, kapal selam ini mampu untuk berlayar selaju 12 knot. Dan mana kalau kita tengok kapal selam ini mampu untuk berlayar selama 50 hari seramai 40 orang kru yang berada di dalam kapal selam ini guys. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.